Kita lanjutkan dengan Maria Goretti. Silakan Ibu Retno dan Ibu Lilik. Ya, baik. Terima kasih Suster Fardi. Selamat siang Suster, Bapak Ibu dan Bruder. Selamat siang, Bu. Pada siang hari ini, yang pertemuan yang lalu saya mengelak ya Bapak Ibu. Artinya begini, karena memang kami saat itu masih repot untuk ini ya, sehabis workshop untuk bersama dengan dinas. Maka kesempatan seminggu yang lalu itu kami gunakan sungguh-sungguh untuk berjuang supaya bisa sama dengan teman-teman. Begitu Suster Bapak Ibu. Ya, nanti apabila masih ada yang kurang, kami mohon masukan dari Suster, Bruder dan Bapak Ibu. Maka kami akan coba untuk share nanti di awal Bu Lili yang akan menjelaskan atau menyampaikan paparannya, kemudian nanti setelah itu saya sambung. Begitu Suster. Monggo Bu Lili. Silakan Bu. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Sudah nampak nggih paparan Sudah, saya? Sudah. Ya, seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, kami berusaha untuk menyamakan apa yang sudah ditampilkan teman-teman di waktu FGD 2 dan coaching klinik. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah kami buat, bahwa kami membuat kurikulum unggul dengan tema Deus Providebit SMP Maria Goretti Semarang berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Untuk yang bab pertama itu landasan kurikulum spiritualitas yang kami ambil itu dari Santa Maria Goretti sendiri. Ada hal yang menarik dari Maria Goretti, ya, di mana dia bisa menjaga kemurniannya dan sebelum dia meninggal, dia mampu membimbing orang yang sudah membunuhnya itu menuju sebuah pertobatan. Nah, ini juga menjadi nilai yang akan ditanamkan di anak-anak. Kemudian yang kedua, spiritualitas Bapak Fransiskus Assisi. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa Fransiskus yang sangat dekat dengan alam, yang sangat dekat dengan sesama, ini juga menjadi nilai keutamaan bagi kami. Kemudian yang ketiga yaitu Ibu Magdalena Demen, itu semboyan hidupnya yaitu Deus Providebit. Ini yang menjadi keutamaan yang akan ditanamkan di sekolah kami. Bukan hanya sekedar semuanya berserah, tetapi anak-anak diajak bahwa berserah itu harus juga ada upaya. Nah, ini ada proses untuk berjuang mendapatkan sesuatu. Kemudian yang berikutnya 1.2 itu filosofi yang kami ambil yaitu dari Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus menjadi teladan, membangun motivasi anak-anak, dukungan dan membangun kemauan pada anak-anak. Kemudian filosofi Diyakara, bagaimana melalui pendidikan kita bisa mengubah, mengonstruksi manusia, memanusiakan manusia. Itu. Kemudian yang ketiga sosiologi, antropologi, kami mengambil unsur budaya dari Kuncoroningrat, itu ada 7, tetapi di SMP Maria Goretti yang akan dikembangkan itu ada 3, yaitu bahasa. Ya, kami memilih bahasa karena kami melihat bahasa sangat penting dalam analisis budaya manusia. Ya, kami menerapkan ada hari-hari di mana berbahasa Indonesia, hari Rabu dan Kamis bahasa Jawa, kemudian hari Jumat dan Sabtu bahasa Inggris. Kemudian yang unsur yang kedua adalah religi, karena sekolah kami adalah berbasis
agama Katolik, maka kami mengembangkan iman anak-anak melalui kegiatan-kegiatan. Apakah itu doa, apakah itu misa, ibadat, membaca kitab suci, retret, rekoleksi, ziarah, dan sebagainya. Lalu unsur yang ketiga yaitu kesenian. Ya. Kami mengangkat seni yaitu yang saat ini disenangi anak-anak, yaitu seni musik, bermain gitar. Kami masukkan dalam setiap kali pembelajaran dengan tujuan untuk membuat anak senang dalam belajar, diajak main musik, diajak bernyanyi. Kemudian iptek. Jadi teknologi saat ini pun menjadi perhatian kami karena lewat iptek itu kami berharap anak-anak dapat mendapatkan pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, dan nantinya bisa mengubah kecakapan hidup dari anak-anak itu. Kemudian psikologi. Di sini kami menuliskan ada teori kognitif, ada lagi selain kognitif, teori belajar dari Ausubel, kemudian teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar dari Thor-Dicke, kemudian beberapa teori belajar yang lain, ya banyak kami tuliskan di sini untuk mendukung dalam proses pembelajaran di SMP Maria Goretti. Kemudian selain kognitif ada teori belajar konstruktif. Ya, ini juga menjadi sumber kami dalam mendampingi anak-anak. Kemudian di sini dijabarkan bagaimana ciri-cirinya, itu tidak langkah-langkahnya, ya. Kemudian ide yang dimunculkan. Kemudian ada teori belajar yang lain, neuroscience, ya itu yang kemarin ditambahkan. Terus lanjut saja, saya tidak perlu menerangkan teori ini. Kemudian kita masuk ke bab 2, rumusan misi sekolah. Rumusan misi sekolah ini kami merujuk atau memperhatikan dari apa yang ada di sekitar kita. Maka kami ada 8 misi SMP Maria Goretti yang tentunya kami juga memasukkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu untuk bab 2. Kemudian di bab 3, model kurikulum, di sini kami menampilkan ada 4 model kurikulum yang dikembangkan, yaitu kurikulum subjek akademi yang menekankan isi, kemudian kurikulum humanistik yang menekankan kepribadian, mengembangkan kepribadian anak, kemudian kurikulum konstruksi sosial, di mana dalam kurikulum ini memusatkan perhatian pada permasalahan yang dihadapi anak di dalam hidupnya. Kemudian yang keempat adalah kurikulum kompetensi, bahwa setiap anak itu punya kompetensi di bidangnya, maka disitulah nanti yang harus dikembangkan oleh anak-anak SMP Maria Goretti. Itu bagian saya, maka saya serahkan kepada Bu Retno untuk melanjutkan di bab 4. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili. Saya bisa share screen sendiri. Ya. Oke. Oke. Ya, baik. Kok jauh sekali nih. Strategi. Bentar. Maaf.
Baik, Suster, Bruder, Bapak Ibu, untuk yang bab keempat, yaitu mengenai tujuan. Jauh sekali. Ya. Suara saya belum terdengar ya, Suster, Bapak Ibu. Kedengaran Bu, terdengar. Sudah Jelas. terdengar ya, baik. Sudah Bu. Sudah. Baik. Untuk tujuan pendidikan, seperti yang disampaikan dari Pak Heri, tujuan yang pertama adalah tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, di mana arah dasar pendidikan Kristiani menurut Konsili Vatikan II dalam deklarasi tentang pendidikan Kristiani. Ini juga mungkin tidak perlu saya bacakan, ya. Kemudian, nah dari beberapa pengertian tujuan pendidikan agama Katolik yang sudah dipaparkan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk membawa anak pada kedewasaan Kristiani yang dapat membentuk pada kematangan hubungan dengan Allah dan sesama. Tujuan yang kedua adalah tujuan pendidikan secara nasional. Menurut pasal 31 ayat 1 UD 45 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian kami juga mengutip kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam UUD 45 alinea keempat, yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Ini juga peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, di mana setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah itu diharapkan memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Juga di sini yang perlu mendapatkan perhatian bahwa pemerataan pendidikan itu berpegang pada prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sebagai contohnya bahwa layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah perkotaan akan berbeda tentunya dengan di daerah pedesaan atau yang daerah terpencil. Kemudian kami juga tetap memperhatikan bahwa pendidikan merdeka belajar itu merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran di sini. Yang ketiga, tujuan pendidikan sekolah, yaitu visinya, di mana visi SMP Maria Goretti itu adalah refleksi sebagai pembiasaan untuk membentuk pribadi yang beriman pada Tuhan, cerdas, mencintai sesama dan alam ciptaan melalui nilai-nilai kemarsudirian. Kita sadari bahwa karya pendidikan di SMP Maria Goretti itu hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang cerdas, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama, dan seluruh alam ciptaan, di mana sesuai dengan tingkat usia dan tingkat berpikirnya. Peserta didik juga harus mampu berkembang menjadi pribadi yang utuh, yaitu pribadi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter dan memiliki semangat persaudaraan. Kecerdasan yang dikembangkan meliputi
spiritual, emosional, sosial, serta intelektual. Ya. Nah, adapun indikator ketercapaian visi untuk mengembangkan pribadi yang unggul tadi, itu ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, itu sudah ada indikatornya. Jadi bagaimana anak itu dikatakan cerdas dalam spiritual, cerdas dalam emosional dan sosial. Kemudian indikator ketercapaian visi, beriman pada Tuhan. Ya, sudah ada indikator ketercapaian visi, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu mengenal semangat dan nilai-nilai spiritual dari Bapak Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Damen. Berikutnya adalah misi dari SMP Maria Goretti. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lili, ada 8 misinya, kemudian tujuan sekolah juga sudah ada, moto seperti yang sudah kami sampaikan, kami menggunakan bahasa Jawa, jago lakumu, amrih becik uripmu, gitu. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, menurut Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain. Ini saya kira juga sudah ada di banyak kurikulum. Ya, ini kami tampilkan juga taksonomi Bloom. Kemudian ada kata kerja ranah psikomotorik dan kata kerja operasional ranah afektif. Oke, ya saya kira itu. Kemudian, nah, lalu bagaimana struktur teladan di SMP Maria Goretti? Nah, struktur teladan Maria Goretti itu seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, kami mendapatkan core value itu bersama-sama dengan satu yayasan, ya, yaitu beriman pada Tuhan, satu, yang kedua mencintai sesama, dan yang ketiga mencintai alam ciptaan. Kami sudah mencoba untuk menarasikan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Di mana beriman pada Tuhan itu untuk KI 1-nya memahami dan menghayati bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Kemudian KI 2 itu sosial, menunjukkan kepedulian terhadap semua ciptaan. Untuk KI 3-nya memahami pengetahuan mendasar tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Dan KI 4 melakukan serangkaian kegiatan nyata yang menunjukkan iman pada Tuhan. Tuh, di sini dalam tabel ini nomor 1 itu beriman pada Tuhan, keutamaannya pertobatan dan Deus Providebit. Ini saya beri warna hijau, memang kemarin dari yayasan memang ada pertobatan dan kesederhanaan kalau tidak salah. Kami merasa bahwa Deus Providebit ini mungkin bisa dimasukkan di sini. Menggunakan budayanya seperti yang sudah kita gali kemarin, filosofi Tugu Muda. Di mana diharapkan nanti profil pelajar Pancasila itu bernalar kritis. Mengapa bernalar kritis? Untuk pertobatan itu sang anak harus memiliki nalar kritis. Apakah apa yang saya kerjakan ini betul atau tidak? Ataukah yang saya kerjakan ini berdosa atau tidak? Begitu. Maka dia harus bisa memisahkan hal tersebut. Kemudian untuk Deus Providebit itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu bagaimana kaitannya dengan budaya Tugu Muda? Kami melihat bahwa Tugu Muda itu adalah ikon kota Semarang, di mana di sana untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pada
pada hakikatnya bahwa dan kita sadari bahwa peperangan itu kan akan menyengsarakan manusia, banyak manusia. Maka di sini perlu adanya pertobatan, ya. Di sini simbol dari pertobatan sehingga nanti akan menghasilkan manusia yang merdeka, begitu. Kemudian untuk yang kedua, mencintai sesama. KI satunya itu menghargai dan menghayati bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan. KI 2-nya menunjukkan kepekaan, toleransi, kepedulian terhadap sesama. Kemudian KI 3-nya memahami pengetahuan dasar mengenai toleransi. Dan KI 4, keterampilan itu menghargai orang lain dalam perbedaan pendapat, agama, budaya, suku, dan ras. Maka kalau kita masukkan dalam tabel yang kemarin sudah disediakan, core value-nya mencintai sesama. Keutamaannya adalah persaudaraan dan kedinaan. Ini adalah keutamaan dari Santo Fransiskus Assisi. Dari 4 keutamaannya, itu untuk core value yang kedua, kita ambil 2, persaudaraan dan kedinaan. Di mana diharapkan nanti kita akan sampai pada profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global dan mandiri. Budaya yang kita ambil adalah budaya Dugderan, di mana pada Dugderan, filosofi Dugderan itu di dalam Dugderan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di mana di sana mengangkat baik itu perbedaan-perbedaan yang di sana ada tetapi menjadi tidak ada, ya, menjadi sesuatu yang menyatu, begitu. Itu. Kemudian yang ketiga, core value yang ketiga adalah mencintai alam ciptaan Tuhan. KI satunya itu menghargai dan menghayati bahwa seluruh hewan, tumbuhan, alam sekitar itu merupakan ciptaan Allah. Untuk sosialnya menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai permasalahan. KI 3-nya memahami pengetahuan mendasar tentang bagaimana fungsi lingkungan dan bagaimana orang berinteraksi dengan lingkungan. KI 4-nya menyelidiki permasalahan lingkungan dan kontribusi untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini untuk core value yang ketiga, mencintai alam ciptaan Tuhan, keutamaan yang bisa kita ambil dari tokoh Marsudi ini, ya, dari tokoh yang ada, yaitu persaudaraan dan kesederhanaan. Di mana nanti dari persaudaraan ini kita akan menuju pada profil pelajar Pancasila yang gotong royong, dan untuk kesederhanaan kita bisa sampai pada profil pelajar Pancasila kreatif. Filosofi atau budaya filosofi yang kami ambil yaitu warak ngendok, di mana pada warak ngendok itu juga banyak yang filosofi yang bisa kita ambil. Warak ngendok itu kalau kita cari tidak ada, ya, hewan warak ngendok itu kan tidak ada, tapi itu sebuah hewan imajiner. Tapi dari imajiner itu kita bisa menanamkan ke anak-anak bahwa kita perlu juga untuk mencintai hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian juga warak ngendok itu pembuatannya banyak menggunakan bahan-bahan yang mungkin bisa memanfaatkan barang-barang bekas, di mana kreativitas ini bisa kita munculkan. Begitu. Nah, untuk perumusan kompetensi dasar dan indikatornya, pertobatan tadi budayanya Tugu Muda, bernalar kritis, pelajar Pancasilanya, profil pelajar Pancasila, aspeknya sikap. Kemudian KD-nya membiasakan hidup jujur. Indikatornya ada siswa mampu jujur dalam berucap, berniat,
berkemauan, perbuatan, dan menepati janji. Jadi jika seorang anak sudah bisa menepati janji, berarti salah satu dari indikator jujur, anak tersebut bisa dikatakan jujur, salah satunya begitu. Kemudian aspek kognitifnya itu menerapkan sikap pengendalian diri. Ya, itu untuk indikatornya mampu menentukan sikap-sikap baik yang harus dilakukan. Kemudian mampu berpikir lebih dahulu. Dan yang ketiga, mampu memberikan reaksi dengan tepat. Kemudian psikomotoriknya membangun niat baik. Membangun niat baik ini diharapkan siswa dapat menerima dan mempersembahkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan kepada Allah, dipersembahkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Deus Providebit. Deus Providebit itu untuk pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana afektifnya membiasakan tekun berdoa dan beribadah. Ini ada indikatornya, sudah ada. Kemudian KD yang kedua, kognitifnya merasionalkan semboyan Deus Providebit. Dan psikomotoriknya menghidupi firman Tuhan, KD-nya. Oke. Kemudian yang kedua, core value yang kedua mencintai sesama. Tadi ada dua juga, persaudaraan. Budayanya Dugderan, profil pelajar berkebinekaan global. Untuk afektif, KD-nya mengembangkan sikap peduli terhadap sesama, berempati, setia kawan, menghormati dan menghargai sesama yang berbeda baik ras, budaya, agama, dan suku. Kemudian untuk kognitifnya menyadari pentingnya 5S, senyum, sapa, salam. Dan yang ketiga, psikomotoriknya siswa mampu menerapkan budaya TTM. Tolong, minta tolong, terima kasih dan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang kedua, kedinaan. Ya, kedinaan nanti akan menuju pada profil pelajar Pancasila yang mandiri, di mana untuk KD afektifnya mengembangkan sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kognitifnya memahami arti ugahari. Dan psikomotoriknya memahami proses menyangkal diri. Gitu. Untuk yang ketiga, core value yang ketiga, mencintai alam dan ciptaan Tuhan. Ini keutamaannya persaudaraan. Langsung saja di sini KD-nya itu mengembangkan budaya dan karakter peduli terhadap lingkungan. Ini yang afektifnya. Sedangkan untuk kognitifnya itu mengidentifikasi fungsi lingkungan alam sekitar bagi manusia serta pemeliharaannya dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, menelaah permasalahan lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap kelestarian alam atau lingkungan. Psikomotoriknya itu praktek pemilahan sampah, pengolahan sampah yang memenuhi syarat menjadi kompos. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti, menanam dan membersihkan lingkungan sekitar. Lalu untuk kesederhanaannya, jadi kreatif, itu untuk afektifnya, KD-nya mengembangkan budaya dan karakter peduli terhadap lingkungan. Kognitifnya kita ambil dua, mengidentifikasi peranan pohon dan tanaman bagi sejuknya lingkungan sekolah. Yang kedua, menelaah permasalahan sumber daya alam yang semakin berkurang. Untuk psikomotoriknya, mengelola sarana dan prasarana mendukung lingkungan dengan memaksimalkan pengelolaan dan atau sarana prasarana baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
Ya, kemudian untuk buku desain ini kami masih belum, mungkin nanti mohon petunjuk dari para narasumber. Ini desain buku, kemudian strateginya untuk yang pertama untuk intrakurikuler, itu kegiatan intrakurikuler dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong khusus, dan core value serta budaya akan terintegrasi dalam mata pelajaran. Itu kemudian untuk desainnya ada project based learning, kemudian ada project based teaching. Ya, oke. Kemudian ini pembelajaran yang keenam, selain tadi project, pembelajaran berbasis game based learning. Tetapi di sini, Bruder, Suster, Bapak Ibu, yang kami tampilkan di sini, ya, yang akan kami buat nanti, itu mungkin masih jauh sederhana. Tidak seperti yang teman-teman kita yang di Yohanes, ya. Kalau di Yohanes kan sudah sampai pada membuat game mungkin di aplikasi, karena tadi latar belakangnya adalah bahwa saat ini anak-anak itu sukanya game, ya, main game menggunakan gadget gitu. Tapi kami lebih pada menyadari, ya, seperti pendapat Maiga, bahwa pembelajaran dengan bermain. Bermain itu bisa apa saja, bisa bermain dengan peran atau bermain di luar kelas, ya. Itu anak-anak akan mudah mengingat dan mempertinggi suasana hati, membuat pembelajaran menjadi efektif, begitu. Ya, jadi ini yang pembelajaran berbasis game based learning itu mungkin tidak sama dengan yang disampaikan di Yohanes, ya. Jadi kami lebih sederhana, menggunakan alam, menggunakan ruang-ruang atau tempat-tempat kami di halaman dan sebagainya, begitu. Gitu, saya kira untuk ekstrakurikuler, kegiatan ini maksud untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai, dan menerapkan secara lebih lanjut. Untuk ekstrakurikuler ada ekstra wajib dan pilihan yang kami laksanakan nanti. Untuk wajib itu pramuka, nanti kita akan lebih banyak juga di sana untuk mengajarkan atau membudayakan cinta pada lingkungan dan cinta pada sesama. Untuk yang pilihan itu ada desain grafis, fotografi, jurnalistik, paduan suara, dan PMR. Itu. Kemudian untuk kokurikulernya, ini bertujuan untuk memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Ya, kegiatan ini dilakukan sendiri maupun kelompok. Nah, proyek penguatan pelajar Pancasila akan dibuat ini, ya. Jadi kokurikulernya kita menggunakan proyek penguatan pelajar Pancasila, yaitu akan kita jadwalkan 1 kali dalam 1 semester. Kemudian untuk non-kurikuler itu pembiasaan, bisa membaca buku, ya. Jadi kami buat 15 menit sebelum pembelajaran itu anak-anak membaca buku terlebih dahulu, buku non pelajaran. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah, menyanyikan lagu wajib, mendaraskan visi dan misi sekolah. Kemudian kita juga membudayakan membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan istilah tidak membuang, tapi meletakkan sampah pada tempatnya. Kemudian di sekolah kami juga akan sudah ada ini, ya, kalau ini budidaya jamur, kemudian membuat kompos. Nah, tentunya untuk non-kurikuler ini butuh dukungan dari orang tua dan lingkungan masyarakat.
Saya kira, penutup. Saya kira itu, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, mohon masukannya, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman saya, Pak Agus Joko dan Bu Lili, mungkin akan menambahkan. Sudah cukup, Bu. Mohon Bu. Oke. Baik. Oke, baik Bu. Ya, Sudah. Oke. Baik. Begitu. Terima kasih Bu Retno, Bu Lili yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, dan saya lihat sudah sangat-sangat detail ya, sangat detail, sampai sudah ada tadi teman kita yang mungkin belum membuat itu indikator ya, tapi kalau Maria Goretti sudah sampai pada indikator. Hanya mungkin nanti ada pertanyaan tentang ini. Kalau saya ingat dikatakan Pak Heri, jenis ekstra itu tidak perlu kita masukkan di naskah kurikulum karena bisa berubah nanti. Maka itu akan dimasukkan di lampiran mungkin, atau seperti itu. Saya pikir nanti akan ditambahkan oleh narasumber kita juga. Baik Ibu dari SMP Maria Goretti, kita ke SMP Maria Marganingsih. Silakan Pak Agung dan Bu Dresti. Terima kasih. Selamat sore, Suster, Bruder, Bapak Ibu yang berada di ruangan virtual ini. Berkah dalam dan salam sehat selalu. Salam sehat. Ya Bu, selamat sore, salam sehat. Ada kesempatan yang menjadi perkembangan dari hasil kerja kami. Memang secara jujur kami sampaikan, kami belum berkoordinasi dengan semua teman, karena saya dengan Bapak Waka saja harus jidungan ini ceritanya untuk selama seminggu ini. Tetapi kami berusaha untuk setiap kali ada perkembangan. Untuk hasil dari yang sudah kami buat, ini akan kami sampaikan secara singkat. Mohon Pak share screen. Besar Bapak Ibu, untuk naskah kurikulum yang ada di dalam sekolah kami namai dengan kurikulum unggul guyub tinandur panen sedulur. Wow. Kalau dalam bahasa Jawa seperti ini, Suster, Bapak Ibu, sedikit kami akan sampaikan maksud dari guyub tinandur panen sedulur. Guyub tinandur itu kami artikan sebagai usaha bersama, di mana kurikulum ini nantinya akan melibatkan banyak pihak, terutama guru dan juga siswa. Kemudian di mana kurikulum itu juga mengandung nilai-nilai moral yang harus ditanamkan, dan dengan harapan nanti hasil yang kita peroleh adalah sedulur saudara, seperti dalam kesepakatan di sini kami berlima sekolah itu mengambil dari visi yayasan beriman pada Tuhan, mencintai alam sesama dan alam sekitarnya. Maka sedulur baik sesama maupun sekitar. Marganingsih dengan judul kurikulum guyub sedulur.
Ini sekilas untuk kurikulum yang kami namai. Kemudian untuk draftnya nanti Pak Agung yang akan menyampaikan secara ringkas karena juga dibatasi oleh waktu. Sebelum Pak Agung menyampaikan kepada Buder sehubungan dengan IHT tadi Pak Suroto, yang saya tanyakan di sini adalah pada tanggal 13, 14, 15, 16 nggih. 13, 14, 15, 16 itu yang menjadi jadwal IHT. Sementara ini nyun sewu Buder, pada tanggal itu bertepatan dengan saya diklat di calon kepala sekolah di tahap terakhir. Nah, dari pagi sampai sore itu apakah tetap harus kami selenggarakan di bawah koordinasi saya, tetapi pelaksana di sekolah secara utuh itu adalah Bapak Agung selaku Waka. Karena di satu sisi untuk IST 2 di calon diklat kepala sekolah ini saya harus atau wajib hadir. Sementara di dalam jadwal IHT POP ini tanggal 13, 14, 15, dan 16. Mohon pencerahan nanti Bu Sirwarto atau tim dari POP. Itu saja yang ingin akan dilanjutkan oleh Bapak Agung. Monggo Bapak Agung untuk menyampaikan paparan hasil perkembangan dari kerja. Oke, terima kasih Bu Dresti. Waktunya, mohon informasi apakah suara bisa didengar? Sangat jelas Pak, Oh ya, sangat jelas. Oke, terima kasih, Suster. Tadi sudah diungkapkan dari Bu Dresti bahwa judul yang diambil adalah kurikulum unggul guyub tinandur panen sedulur. Artinya di sini mengambil keutamaan dari Santo Fransiskus yang bersaudara dengan siapapun di dekat kita. Itu yang kita ambil menjadi judul kurikulum kita. Di lembar pengesahan sudah sampai nanti Kepala Dinas Kabupaten Magelang. Kemudian kita akan masuk pada landasan kurikulum. Ya, tapi sebelum kami memaparkan lebih lanjut, kami tidak seperti teman-teman yang sebelumnya, kami berjalan agak lambat karena proses dari kepala sekolah mengikuti diklat CKS yang harus juga praktek-praktek lapangan yang diikuti oleh semua komponen sekolah, sehingga ini yang membatasi ruang gerak kami, sehingga penyelesaian naskah-naskah ini tidak berjalan dengan mulus, tidak seperti teman-teman yang bisa menyelesaikan sampai jauh. Jadi maka kami hanya nanti sampai visi misi saja karena keterbatasan kami. Mungkin setelah minggu depan ini kami kepala sekolah sudah masuk pada diklat yang tidak harus diikuti oleh Bapak Ibu guru. Nah, kan tinggal membuat laporan dan sebagainya, maka dapat fokus untuk menyelesaikan ini. Baik, dalam bab 1 landasan kurikulum, SMP Marganingsih itu memimpikan terciptanya generasi muda yang selama dan sesudah pendampingan menjadi generasi dirasuki oleh
core value, sebagai roh kehidupan sehari-harinya. Jadi nanti itu yang diimpikan oleh Marganingsih. Jadi terciptanya generasi yang setelah lulus itu masih menghidupi core value dalam kehidupannya. Nah, core value yang dirumuskan seturut spirit tokoh spiritualitas Kristiani Marsudi sekaligus selaras dengan keindonesiaan yang berpihak pada filosofi tokoh-tokoh pendidikan dan kearifan lokal. Nah, core value yang ditawarkan SMP Marganingsih ini adalah dialog 4 kiblat, 4 arah, yaitu dialog iman, dialog budaya, dialog kemiskinan, dan dialog alam semesta. Istilah keempat kiblat mengingatkan filosofi Jawa setelah terkait dengan kelahiran manusia. Papat kiblat adalah 4 hal yang mengiringi kelahiran manusia, yaitu kakang kawah adi ari-ari. Kakang kawah itu air ketuban, adi ari-ari itu plasenta, getih atau darah, puser atau pusat. Penggunaan kata kakang atau kakak untuk kawah, air ketuban, dan kata adi atau adik untuk ari-ari atau plasenta. Ini menunjukkan betapa kuatnya roh spirit paseduluran. 5 pancer adalah diri bayi manusia sebagai pusatnya. Nah, ini yang menjadi roh dari judul tadi, bahwa paseduluran itu menjadi spirit untuk kurikulum SMP Marganingsih. Sebagai ibu, SMP Marganingsih berharap lahirnya generasi baru sebagai pancer atau pusat pendampingan dengan semangat dialog, nyedulur, bersaudara, lahir manusia sejati lewat dan dalam paseduluran dengan 4 arah kehidupan yang terintegrasi. Paseduluran iman, paseduluran budaya, paseduluran kemiskinan, dan paseduluran alam semesta. Maka SMP Marganingsih lewat kurikulum unik dan unggul ini mau menjadi seminaris, dalam tanda petik, menjadi tempat persemaian Guwa Garba rahim kehidupan paseduluran. Paseduluran papat kiblat 5 pancer, sehingga pada saatnya guyub tinandur panen sedulur. Itu pada inti kurikulum yang akan kita canangkan. Nah, kemudian landasan spiritualitas itu kita ambil dari dokumen gereja, Graphissimus Educational ini, lalu di sana tujuannya adalah tujuan akhir manusia itu adalah Tuhan, maka pendidikan Kristen tidak dapat lepas dari tujuan akhir manusia, yaitu keselamatan. Nah, persatuan erat, persatuan mesra dengan Allah, dan persatuan kesatuan seluruh umat manusia. Kemudian intrinsik Laudato Si ini adalah terkait dengan hubungan dengan alam, jadi bagaimana kita melahirkan anak-anak yang
mampu merawat bumi sebagai tempat tinggal generasi penerus kita. Ini kita ambil dari sana. Kemudian Maria Ibu Marganingsih ini sebagai penuntun jalan untuk bertemu Sang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebagai landasan filosofis. Kemudian Bapak Fransiskus Assisi dengan keutamaan yaitu pertobatan, kemiskinan, minoritas, semangat doa. Lalu Ibu Magdalena Damen itu dengan keutamaan-keutamaan yang ada 10, yaitu kemiskinan, wujud suci murni, menjalankan kewajiban dengan setia, doa, cinta pada pekerja, cinta persaudaraan, perarakan suci, ketenangan, berterima kasih, dan salib seorang biarawati. Kemudian dari moto Keuskupan Agung Semarang kita juga kita jadikan landasan tinggal di dalam Kristus dan berbuah. Jadi nilai-nilai spiritualitas rangkumannya adalah dari ada 6 yang kita ambil, berorientasi pada ilahi, kemudian bersaudara dengan alam semesta, kemudian sikap refleksi dan mengamininya, kemudian inti dari Bapak Fransiskus semangat persaudaraan dengan alam semesta, semangat dari Ibu Magdalena mengandalkan penyelenggaraan ilahi Deus Propidevit, kemudian ambil dari moto Keuskupan Agung Semarang memihak pada KLMTD, kemudian dari arah dasar inti sikap mengandalkan penyelenggaraan Allah. Kemudian landasan filosofis ini kita ambil dari UNESCO, tidak usah kami bacakan dengan ini. Lalu mengambil dari paradigma pendidikan Diyarkoro, kemudian landasan sosiologis antropologis ini manusia sebagai makhluk sosial, tentunya dalam perjumpaan dengan yang lain ini mengandalkan persaudaraan, ya, persaudaraan, perjumpaan dengan yang lain ini menghasilkan relasi paseduluran. Nah, kemudian landasan iptek ini kita ambil dari bukunya Third Wave atau 3 gelombang dari Alvin Toffler, bahwa di sini ada 3 gelombang. Dalam gelombang pertama itu 800 Masehi sampai 1500 Masehi, era agraris, manusia menetap, yang sebelumnya itu manusia itu masih nomaden, berpindah-pindah. Era gelombang pertama itu kemudian menetap, di sana lahirlah budaya yang tumbuh dalam jadi penggerak pertanian yang masih manual, kemudian kincir angin, kincir air, penggerek, pengungkit, cangkul, dan sebagainya. Teknologi yang tidak mencemarkan lingkungan, keseimbangan alam, ekosistem tetap terjaga. Teknologi komunikasi lisan dan dengan bertemu atau tatap muka. Jadi itu gelombang pertama. Gelombang kedua adalah era industri. Ini tahun 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Masyarakat lebih berkembang, perekonomian lebih maju. Masyarakat ini mengenal produksi massal, distribusi massal, manusia konsumsi, pendidikan massal, media massa,
masa rekreasi, masa hiburan, dan sebagainya. Muncul standarisasi, sentralisasi, konsentrasi, disinkronisasi, dan birokrasi. Kemudian gelombang yang ketiga itu era komunikasi tahun 1970 sampai 2000. Ini banyak yang semakin lebih mudah dilakukan, teknologi komunikasi mendekatkan yang jauh, menembus batas ruang dan waktu. Nah, satelit, internet membuat segalanya lebih mudah. Dengan teknologi, segala bidang kehidupan tidak dapat dilepaskan dari komputer dan internet. Berbisa, dinamis, dan berjejaring. Nah, dari ketiga ini ada gap yang terjadi karena masyarakat kita itu masyarakat agraris, tetapi gelombang ketiga sudah berlangsung. Itu menimbulkan gap-gap yang ada dalam masyarakat. Ya, masyarakatnya masih pada gelombang pertama, tetapi dunia di sekitarnya sudah berkembang dengan gelombang yang ketiga. Ini kan menyebabkan, maka pendidikan ini menjadi penting di sini untuk bagaimana menghadapi perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, ini maka kita ambil dalam menjadi landasan IPTEK. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia diamanatkan pada pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, itu kurikulum disusun dan sesuai dengan jenjang pendidikan. Kerangka NKRI memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu dan teknologi, agama, dinamika, dan perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai kebangsaan. Jadi perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi ada di dalamnya. Kita lanjutkan pada landasan psikologis. Ini pemahaman menghayati konsep peserta didik dalam rangka mencapai tujuan. Jadi pergaulan pendidikan antara dua pihak yang mempengaruhi anak didik sehingga anak didik berkembang menuju pada kedewasaan. Ini kami jabarkan menurut ada 3 aliran: kognitivisme, humanisme, dan behaviorisme. Kami tidak ungkapkan. Kita lanjutkan pada bab yang kedua, visi misi sekolah. Kita langsung pada visi misi. Visi misi sekolah: terwujudnya karya pendidikan yang memekarkan pribadi beriman pada Tuhan, cerdas, mencintai sesama, dan alam ciptaannya. Di sini. Nah, indikatornya beriman itu refleksi, penuh syukur, sukacita, semangat. Kemudian cerdas, kritis, suka bertanya, literatif, suka membaca, kreatif, suka alternatif. Kemudian cinta sesama, kiblat itu jadi berkat, berbela rasa, cinta damai. Cinta alam ciptaan, ini suka beternak, berkebun, memanggil saudara-saudari dalam tanda petik untuk makhluknya. Jadi di sini
misi SMA Marga Ningsih menyelenggarakan pembelajaran dengan menyampaikan sikap reflektif, penuh syukur, sukacita dan semangat, kritis suka bertanya, alternatif suka membaca, kreatif suka alternatif, berkiblat menjadi berkat, berbela rasa cinta damai, suka berternak, berkebun, memanggil saudara-saudari sebagai makhluknya. Jadi di sini suka berternak itu sebenarnya memelihara baik kucing, anjing, burung atau dan sebagainya. Ini adalah relasi, sebenarnya relasi dengan Tuhan. Relasi, maka di situ bersaudara dengan Allah itu lewat hewan-hewan piaraan, lewat tanaman yang kita tanam dan sebagainya. Nah ini kemudian memanggil barang-barang di sekitar kita itu dengan saudara-saudari. Di sini saudari kursi, saudari meja, ini semuanya menjadi bersaudara. Kemudian model kurikulum belum kami jabarkan, lalu tujuan pendidikan sama seperti yang lain tadi, tujuan Gereja Katolik itu kami tidak jabarkan karena sudah sama. Lalu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah itu SMA Marga Ningsih memproses diri menjadi sekolah penggerak nasional berbasis core value, berbasis penelitian, teknologi informasi dan komunikasi, penguasaan bahasa Inggris, berbasis budaya lokal dan kewirausahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, baru sampai di situ pembahasan kami dalam keterbatasan kami dalam membahas ini. Mohon maaf kalau perjalanan kami sangat lamban, tapi nanti pada tenggat waktu akan kami usahakan untuk bisa melengkapinya. Demikian saja, saya kembalikan ke Suster waktunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung dan Bu Resti yang sudah mempresentasikan pekerjaan mereka. Mungkin satu dari saya tadi dari mereka yang ribut. Dari segi landasan psikologisnya Pak Agung mungkin masih kurang. Masih kurang satu mungkin, neuroscience-nya belum ada ya Pak? Iya, karena kami belum merumuskan, itu yang baru kami selesaikan. Oke, baik. Ya, Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Kalimantan kepada Ibu Sudarni dari SMP Usaba 8. Kami persilahkan Ibu. Baik, Suster, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Saya coba share. Ternyata alat saya tidak mendukung. Saya mau share screen ini, Suster. Oh, baik Ibu, mungkin diceritakan saja supaya kami mendengar para narasumber kita mendengarkan sudah sejauh mana. Silakan. Ya, Ibu. Kemarin saya pernah coba waktu pakai laptop. Nah, ternyata mute terus, suara saya enggak kedengaran nih. Saya menggunakan tablet. Saya coba share, ternyata nggak bisa ini. Apakah bisa Ibu kirimkan di grup di chatnya supaya kita tampilkan, Bu? Oh iya ya, saya coba ya, Suster. Oke, baik Ibu, baik. Sebentar ya Bapak Ibu Bruder.
Saya coba setting. Atau saya bisa kirim ke WA suster, bisa suster? Oke Bu, silakan Ibu, silakan. Saya coba ya. Sabar ya Bapak Ibu. Ini saya bisa buka tapi mungkin tidak kelihatan di situ ya suster. Di mana Bu? Belum ada. Cerita aja nggak apa-apa. Nah, Di sini kalau enggak cerita saja katanya Bu. Suara nggak apa-apa. Oke. Ceritakan aja. Oh ya, oke. Saya lanjut aja ya suster. Iya, Bu, ya. Cerita saja nggak apa-apa. Baik, kami kerjakan, kami mencoba membuat naskah akademik. Kami mulai dari bab yang pertama itu adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Kami mulai dari latar belakang sejarah berdirinya SMP Usahabat 8 Balai Semandang pada tahun 1988. Dibentuk panitia pendirian SMP Usahabat 8 Balai Semandang yang diketuai oleh Bapak Pantaleon. Kemudian tahun pertama berdiri dengan jumlah murid 92 orang yang terbagi dalam 3 kelas. Untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga masih menggunakan gedung SDS Usaba untuk kegiatan belajar mengajar. Di tahun 90 dimulai ujian pertama dengan mengikuti SMP Usaba Santo Mikael Simpang 2 atau yang sekarang dikenal dengan SMP Usaba 5 dengan jumlah siswa 43 orang dan waktu itu lulus semua. Kemudian tahun 1991 mulai membangun gedung baru dan siswa setiap tahun selalu bertambah. Mulai tahun 1991 baru swadaya Balai Semandang. Kemudian bergabung dengan Yayasan Usaba dengan nama SMP Usahabat 8 Balai Semandang sampai sekarang. Nah, untuk profil sekolahnya beberapa waktu yang lalu juga saya sudah pernah bercerita, kami di daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, kemudian daerah pedesaan dengan jumlah siswa kami 67 orang. Untuk tahun ini rombelnya ada 3, kemudian data guru itu kami berjumlah 10 orang. Kemudian visi sekolah kami unggul dalam mutu, berpijak dalam iman dan takwa, berdasarkan iman Kristiani. Misi sekolah kami yang pertama, apakah Bapak Ibu masih mendengar? Tidak kedengaran, Ibu? Putus kayaknya. Ya, terputus Bu Sudarni. Kita tunggu beberapa saat. Mungkin hujan deras ya di Kalimantan. Malah hilang. Oh, enggak masih. Oh. Bu, yuk, nggak ada ya Bu, suster? Kalau begitu, karena sudah menghilang, tidak ada, mungkin langsung aja ke narasumber ya, Bu Daria. Bu Ana ini udah tamas belum? Oh, katanya mereka belum siap untuk presentasi, Bu Der. Nah, biar saya cerita. Udah. Biar cerita, belum siapnya seberapa, nggak apa-apa, biar cerita. Oke, biar baik. Cerita kan bisa cerita kesulitannya apa, kan teman-temannya bisa. Iya. Tidak harus cerita keberhasilan kok. Ya, begitu Ibu Ana, dipersilakan untuk
sharekan saja apa yang sudah dibuat, sudah sampai di mana. Kalau ada kesulitan, biar narasumber kita bisa menolong kita. Dipersilakan Bu Ana. Ya, sebentar ya Bu, ya saya buka file sebentar. Oke Bu, oke. Saya izin share screen nih, sebentar. Ya, silakan Bu, silakan. Aduh, nah aku yang putus. Apakah sudah bisa dilihat suster dan ibu-ibu serta juga bruder, Pak Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya, begini suster dan juga ibu-ibu, karena Dibesarkan Bu Ana. ya sudah Zoom. Sudah cukup besar, bruder. Cukup. Ya, gini karena memang untuk kami memang belum sampai sini ya, bruder ya, seperti yang dari Apa-apa, udah swastanya. 89 halaman gitu kok. Cuma Cerita jumlah saja, Bu halamannya Ana. banyak, tapi isinya belum apa namanya, pokoknya belum sesuai yang seperti Bapak Ibu bikin kayak gitu. Nah, untuk naskah kurikulum kami mulai dari pendahuluan, kemudian ada dasar rasional yang kami buat, tapi memang untuk kami itu belum menemukan ini, Budel, karena belum menemukan nilai budaya yang bisa saya masukkan ke sini. Tetapi ada 1-2 hal yang sudah saya hubung-hubungkan, tetapi untuk dasar hukumnya itu memang belum ketemu. Kemarin saya sempat menghubungi pengawas juga, tapi memang dari pengawas ya udah dicari-cari aja seperti itu. Dan untuk secara rasional, kurikulum yang kami buat seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, pada kurikulum yang kami terapkan di sini, kami tetap menerapkan untuk keterampilan abad 21 bagi siswa mengenai communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creativity and innovation. Kami terapkan di setiap mata pelajaran kami. Tetapi memang masih perlu yang banyak diperbaiki karena memang kemampuan dari masing-masing guru kami berbeda. Tetapi dari sini kami mengadakan setiap kali pelatihan, paling tidak 2 minggu sekali, tapi jelas kami memperhatikan kondisi yang ada di sini. Mengenai keterampilan penggunaan teknologi, kemudian media belajar, sumber belajar, dan lain-lain. Kemudian juga kami mengintegrasikan pendidikan penguatan karakter di setiap kegiatan. Kemudian ada juga 5 karakter yang kami kembangkan, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, serta gerakan literasi sekolah kami adakan sehingga dengan harapan anak-anak dan juga seluruh warga sekolah, tidak hanya anak-anak tetapi juga guru untuk menghidupi literasi. Di sini literasi ini tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi ada tuntutan juga di kami bahwa setiap anak ataupun guru itu mampu mempresentasikan atau membuat
sebuah naskah sehingga nanti mereka bisa mempresentasikan di depan, kalau anak-anak ya di depan teman-temannya, tetapi kalau untuk guru bisa di depan para guru dan juga di unit yang lain, karena kami di sini kan terintegrasi dari PGTK, SD, SMP, dan SMA, sehingga kami tidak hanya berkutat di SMP saja, tetapi kami mampu memberikan ilmu ataupun sharing ilmu, kalau kami dinamakan sharing knowledge terhadap unit-unit yang lain. Begitu juga untuk unit SMA, SD, dan juga TK, kayak gitu. Itu untuk rasionalnya. Kemudian untuk landasan hukumnya, ada landasan filosofi, kemudian ada sosiologi, kemudian ada psikopedagogis, kemudian ada teoritis dan landasan yuridis yang kami pakai. Tapi ini ada yang masih kosong karena memang belum ada. Kemudian untuk hasil analisis konteks ada analisis standar nasional pendidikan. Kemudian kami juga menganalisis kondisi internal SMP kami sendiri. Di SMP sini itu akses tol langsung ke KM 37 Tol Cikampek, kemudian dekat dengan pemerintahan, hanya sekitar kurang lebih 1,5 kilometer sudah sampai sana. Kemudian kegiatan perekonomian dan hunian tematik dan nuansa resort dunia. Nah, di sini ini untuk Kota Delta Mas sendiri ini memang campuran ya Bapak Ibu ya. Kami tidak mengatakan bahwa di sini ini banyak orang Bataknya, banyak orang Jawanya, tetapi memang Cikarang ini dikatakan kota ya, bukan kota banget, tapi desa ya juga bukan desa banget gitu. Jadi memang kayak daerah transisi kayak gitu, dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa, atau kasarannya dikatakan daerah pinggiran seperti itu. Ini untuk data peserta didik kami saya masukkan di sini, kemudian jadi fasilitas-fasilitas juga. Kemudian ada juga analisis SWOT-nya. Kemudian kami juga berikan penjelasan-penjelasan di sini. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum SMP Pangudi Luhur. Bisa Bapak Ibu baca di screen. Mohon maaf sebentar. Prinsip pengembangan kurikulum di SMP Pangudi Luhur Benados berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beragam dan terpadu. Beragam dan terpadu karena memang karakteristik dari pendidik maupun peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan masing-masing beragam, tetapi kami upayakan untuk bisa berjalan beriringan. Kemudian juga tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemudian relevan dengan kebutuhan hidup, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian untuk bab 1, untuk bab 2 kami mengulas mengenai visi, misi, dan tujuan. Visi kami ini merupakan visi sekolah, bukan hanya visi SMP Pangudi Luhur, tetapi memang menjadi visi dari TK, SD, SMP, dan SMA yang ada di sini. Sekolah Pangudi Luhur Benados merupakan lembaga pendidikan nasional berwawasan global dan berorientasi pada keunggulan akademik dan budi pekerti luhur berlandaskan kasih. Visi ini kami turunkan dari visi Yayasan Pangudi Luhur. Kemudian untuk mewujudkan misi kami memiliki misi ada 3.
Yang pertama, ini kami fokuskan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, kami fokuskan kepada SDM yang ada di sini. Kemudian misi yang ketiga, kami fokuskan kepada kehidupan sosial dan juga kehidupan bernegara, seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan kami ada beberapa hal, bidang pengembangan, kemudian pembentukan komunitas beriman dan pengembangan religiusitas. Kemudian yang kedua, pengembangan intelektualitas. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan dan humaniora, pengembangan wawasan kebangsaan dan wawasan global sesuai dengan visi yang tadi saya sampaikan. Yang kelima adalah pengembangan sikap sosial dan cinta lingkungan. Kemudian pengembangan nilai-nilai kepangduan. Kami menghidupi 10 keutamaan Bruder Bernardus Huggen. Kemudian kemarin mendapatkan ada beberapa hal mengenai core value yayasan dan juga core value Bruder FIC nanti kami tuangkan di sini. Karena memang belum seluruhnya selesai dan hal itu belum kami tuangkan di dalam draft ini. Bruder dan juga suster serta Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang hari ini saya tidak siap untuk presentasi gitu, tetapi saya usahakan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ataupun tuntutan dari program ini. Itu Bruder dan juga suster, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sepertinya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Akhirnya dipresentasikan juga dan ternyata ada juga hasil kerjanya meskipun Nggak, suster, mohon maaf. Bruder Warto ngerjain saya ini. Oh, ayo ngerjain. Oke, baik Ibu, baik. Oke, baik Bruder, Pak Heri dan Mas Hendy. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bruder, Pak Heri dan Mas Hendy untuk memberikan tanggapan, masukan kepada para Bapak dan Ibu dari unit yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan tadi ada beberapa pertanyaan tambahan yang seperti dikatakan dari Pak Suroto tadi mengenai materi IHT dan rundown-nya seperti apa. Kemudian siapa yang mensahkan naskah akademik kita. Kemudian tadi pertanyaan Ibu Dresti dari Marganingsih mengenai pelaksanaan IHT itu karena pada tanggal yang sudah ditentukan 13 sampai 16 Desember itu Ibu Dresti berhalangan. Bagaimana tanggapan para narasumber kami terhadap pertanyaan ini? Kemudian oke, itu dulu, nanti di akhir baru saya katakan sesuatu lagi untuk dilaksanakan para Bapak dan Ibu. Kami persilakan kepada Bruder, Mas Hendy sama Pak Heri untuk memberikan tanggapan dan masukan. Baik, saya dulu, Suster. Silakan Bruder Warto. Terkait beberapa pertanyaan tadi saya jawab dulu supaya tidak lupa. Oke, pertama, yang mengesahkan core values, ya tentu yayasan kita masing-masing. Kalau Pak Roto dari SMP Yohanes, ya yayasan PAK. Kalau Marjirini, ya Marjirini. Pangudilur pun juga nanti Pangudiluhur, itu terkait dengan itu. Lalu materi in-house training, ya core values yang sudah Bapak Ibu rumuskan, ya kemudian kurikulum yang sudah dirumuskan, itu disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi di sekolah masing-masing. Susunan acara, tawaran susunan acara sedang kami buat, nanti akan kami share di grup para kepala sekolah. Sekedar tawaran acara 3 hari itu apa ya acaranya? Okay. Ya, kalau sekedar tahu dibaca ya cepat, mungkin setengah hari selesai ya semua itu. Tapi Bapak Ibu berapa lama menyusun core values? Ya kan? Nah, frekuensi perjumpaan itu kan dapat mempengaruhi pola pikir kita juga. Nah, kita berkali-kali berjumpa kan secara tidak sadar juga mempengaruhi pola pikir, lalu lama-lama mengetahui
dan menikmati dan mengiyakan apa yang kita cari selama ini. Begitu nanti ya materinya itu. Lalu yang ketiga tadi apa ya, Suster? Sebelumnya Budar, satu tadi pertanyaan dari Pak Damar, apakah ada upaya mengembangkan guru, karena mengingat guru itu adalah jantung kurikulum yang sangat menentukan. Ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat tadi mengenai pertanyaan dari Ibu Dresti dari Marganingsi Budar yang akan diklat. Oh, jadwal nggak bisa. Ya, kalau soal peningkatan kompetensi guru itu nanti di tahap kedua atau tahun kedua. Kita kan yang di tahun pertama ini yang menjadi sasaran intervensi adalah pengurus yayasan, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Itu lingkaran terpenting yang punya wewenang di dalam yayasan dan sekolah. Itu matang dulu, karena kalau pada level itu tidak matang, akan menggerakkan guru juga sulit, karena ini kita itu semacam membuat budaya baru sekolah. Mungkin kegiatannya sama dengan tahun yang lalu, tapi sentuhan dan cara melaksanakannya itu diharapkan dengan cara dan afeksi yang berbeda, karena kita membangun nilai-nilai yang selama ini mungkin kurang kita perhatikan, kita abaikan. Itu kan dengan cara yang baru. Kalau itu di level yayasan dan kepala sekolah dan jajaran pemimpin staf tidak kuat, akan sulit nanti menggerakkan guru. Nah, peningkatan kompetensi gurunya ini di tahap kedua, di tahun kedua. Nanti guru ini pekerjaan yang berat, maka para kepala sekolah ini punya peran penting nanti di tahun kedua, karena sudah sampai di sana. Terkait dengan jadwal yang tidak bisa, tadi di in-house training tanggal 13, 14, 15, dan 16, boleh digeser, tetapi paling lambat tanggal 20, karena tanggal 20 sudah harus dilaporkan. In-house training itu bagian dari kegiatan POP ya Bapak Ibu. Mohon kegiatannya juga dilaporkan ke kami, karena kami akan membuat laporan ke Dirjen GTK. Nanti laporannya isinya apa, nanti kami beritahukan. Ya, kalau hanya satu atau dua yang tidak bisa, mungkin masih bisa diwakili oleh yang lain. Monggo silakan diatur bagaimana IHT itu bisa berjalan di unit masing-masing. Tapi prinsipnya wajib harus terjadi. Karena kalau tidak, sekali lagi, kalau tidak nanti kesempatan melakukan sosialisasi terkait core values ini kepada guru karyawan, Bapak Ibu akan makin sulit lagi. Begitu ya, itu. Kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab. Nanti kalau masih ada pertanyaan ya masih benar. Oh ya. Silakan Pak Agung. Ya, kalau dalam IHT nanti bisa melibatkan dinas atau tidak? Menurut saya antara bisa dan tidak bisa, Bapak. Okay. Karena IHT ini mau men-sharingkan, mau menceritakan, mau membagikan, mau mensosialisasikan, mau mewartakan temuan-temuan kita selama BIMTEK dan seterusnya sampai hari ini FGD ini. Nah, dinas kalau mau melibatkan dinas dalam posisi seperti apa? Kalau membuka kegiatan agar kegiatan itu apa istilahnya lebih sakral, lebih terhormat, itu juga boleh. Tetapi sebaiknya sebelum melibatkan dinas, Pak Agung sowan dulu ke pengawas atau siapa kepada dinas menceritakan, menjelaskan terkait apa yang sudah kita buat ini, lalu dinas pendidikan ketika mau membuka itu paham terkait apa yang kita buat. Kalau tidak, nanti dinas berbicara yang bisa jadi tidak selaras dengan apa yang kita temukan, menjadi kontraproduktif bagi teman-teman kepala sekolah dan jajarannya ketika akan sosialisasi. Itu resikonya di situ, Bapak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Dokter. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Darwarto sudah menjawab. Mungkin kalau masih ada nanti pertanyaan yang lain, kita berikan waktu di sesudah. Mungkin narasumber kita yang lain akan berbicara. Silakan Mas Hendy atau Pak Heri. Sekarang saya tanggapan yang umum, Suster. Tadi kan ada pertanyaan. Ya. Iya, betul, benar. Oke, saya memberikan tanggapannya agak umum. Nanti yang Mas Heri sama
Pak Heri nanti yang agak lebih teknis, dan nanti seperti yang sudah diawali Pak Heri tadi terkait dengan apa yang Pak Heri yang kita semua sudah baca di awal pertemuan tadi akan diperdalam. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di ruang virtual ini, termasuk yang terakhir Bu Ana dari SMP Pangudluhur Delta Mas yang merasa belum bisa men-sharingkan dan tercecer tidak bisa ikut di kelompok Pangudluhur karena banyak kegiatan urusan dengan dinas, nggak berani meninggalkan. Saya minta untuk ikut hari ini. Terima kasih semuanya dengan segala daya upaya sudah merumuskan, dan kalau saya merasakan, mendengarkan, memperhatikan Bapak Ibu itu sudah dengan percaya diri dan menguasai konten-konten core values yang Bapak Ibu rumuskan. Ini bagi saya sebuah perkembangan yang baik. Kalau awal-awal dulu itu bingung, apa yang mau diceritakan? Apa yang mau diceritakan? Terus bagaimana yang harus saya tulis? Cara menulisnya. Tapi mendengarkan presentasi di FGD tahap kedua ini, saya bangga sekali dengan apa yang Bapak Ibu rumuskan. Walaupun tadi mengatakan masih banyak berubah, nggak apa-apa. Nanti minggu depan berubah juga nggak apa-apa. Artinya Bapak Ibu berpikir terus menemukan yang terbaik. Itu yang penting di situ. Nah, yang kedua, memperhatikan apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sangat bagus. Narasi kalimat yang dibuat juga sangat bagus. Dan kita bicaranya sore hari ini adalah kurikulum. Ya, kurikulum. Tolong sekali lagi, kurikulum itu bagian dari menyederhanakan core values menjadi kegiatan praktis sehari-hari. Ngecake kepiye carane seperti itu. Ya. Terkait budaya yang disampaikan tadi dari Yohanes, ya, bagus, banyak. Dari banyak, ya. Lalu dari Bu Retno Maria Goretti itu banyak nilai-nilai yang dibuat, dari kepahlawanan tubuh muda, dari macam-macam lah seperti itu. Nah, KTSP kita ini kan ditambahi satu kata, yaitu unggul. Kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, tolong yang unggul itu diperhatikan. Ya, diperhatikan. Unggulnya di mana? Kalau saya mendengarkan tadi, saya belum mendengar Bapak Ibu mendesain kegiatan ekstrakurikuler secara profesional. Mengapa ini saya soroti? Kalau yang kegiatan intra, saya sudah tidak sanksi lagi. Kegiatan intra, gurunya terpenuhi. Kepala sekolahnya terpenuhi. Gajinya pun dipenuhi oleh yayasan. Yang sudah dapat tunjangan profesi pun, oke, semuanya jalan. Kurikulum, buku, apalagi sarana prasarana. Kegiatan intra, nyaris. Saya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu di ruangan ini sekolahnya, saya anggap yang intranya sudah profesional. Tetapi yang ekstranya, saya kok masih agak sedikit ragu. Minta maaf kalau saya mengatakan ragu begini. Ya. Nah, saya ingin kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu dikelola dengan profesional. Profesional itu apa ya? Sederhana sajalah. Buatlah dua kategori ekstrakurikuler tempat Bapak Ibu Suster. Satu, ekstrakurikuler yang sudah mampu berprestasi. Nah, ekstrakurikuler yang sudah mampu berprestasi ini harus dirawat dengan baik, dikelola dengan baik, dan prestasinya juga harus terbukti. Misalnya choir, tadi Pak Ari menyebutkan ada ekstra choir paduan suara. Nah, paduan suara ini outputnya apa? Produknya apa? Apakah cukup setiap seminggu sekali latihan, lalu tugas kur di sana, tugas kur di paroki ini, tugas kur di sana? Ya itu baik, tapi untuk ukuran MM bagi saya
itu sangat kurang. Itu bukan levelnya bagi saya. Itu bukan levelnya untuk MM. Choir kok hanya, maaf ya, choir sekelas MM kok hanya tugas kur di gereja. Saya ngatakan itu baik, sangat baik, tapi belum cukup itu. Harus levelnya sudah go public nasional. Pilih lomba di mana yang eventnya nasional. Pernah Pak Ari, saya maaf, apakah yang lomba choir di Undip event internasional kemarin ikut MM? Tidak, Bu Der. Terakhir ikut yang di Karangturi itu. Nah, yang terakhir ikut di Karangturi. Kemarin di Undip, dalam satu kota Semarang ada. Ini peluang sebenarnya. Tidak semua sekolah punya kemampuan mengakses sampai ke event internasional. Kalau MM harusnya sudah segitu levelnya. Dan itu harus direncanakan. Karangturi itu sudah 4-3 tahun yang lalu loh, Pak. Sudah ganti generasi siswanya. 2019, Bu. Oh, 2019 ya. Ya. Ya, dua tahunan yang lalu. 2 ya. tahun. Nah, ini harus ini hanya saya memberi contoh kegiatan ekstra yang bisa berprestasi harus didorong sampai ke sana. Mungkin basketnya, mungkin yang lain-lainnya. Supaya unggulnya itu tidak hanya di intra, tapi juga di ekstra. Ini contoh. Kalau yang Yohanes juga sama, yang lainnya mungkin pramukanya tidak harus semuanya seperti itu pramukanya. Anak-anak pramuka itu yang paling mengesan apa tuh? Saya nggak tahu anak, mungkin kemah ya. Sekarang ini masih ada atau sekolah-sekolah mengadakan kemah itu? Masih ada, Der. Masih, Bu Der. Bumi perkemahan di mana ya bumi perkemahan itu sekarang? Itu anak-anak remaja seperti itu menurut saya peristiwa yang heroik, yang menyenangkan. Yang prestasinya itu juara ya sampai ke sana. Tapi prestasinya itu pertunjukan seni budaya ya harus ada pentas, kira-kira begitu. Ini saya menyoroti di kegiatan ekstra karena kegiatan ekstra itu punya peluang paling luas untuk membangun pengalaman positif secara kolektif. Mau pramuka, mau paduan suara, mau basket, itu kalau juara masih kolektif, perasaan senang itu kolektif. Ini akan mengikat anak, ikatan ini akan lebih panjang memorinya, karena dia punya pengalaman bersama juara. Tapi di kelas, yang dapat nilai 100, 1-2 anak. Nggak mungkin atau jarang sekali anak itu dapat tepuk tangan apresiasi dari yang lain. Yang ada mungkin aku harus bisa mengalahkan dia, aku harus bisa mengalahkan dia. Nah, cenderung individu. Itu karakter di kelas itu memang seperti itu, ya, di kelas. Tapi kalau ekstra, sekali lagi, sejauh saya punya pengalaman jadi kepala sekolah, itu media yang efektif untuk membangun kebersamaan, memberikan pengalaman positif secara kolektif. Ini bagi saya sangat strategis. Ya mau bicara kasih, mau bicara gotong royong, mau bicara apa? Kepedulian, mau bicara solidaritas, itu akan mudah terbangun di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas. Ya, itu saya komentarnya umum, baik yang Marganingsih, baik yang Usaba, baik yang Deltamas sama. Masa Deltamas di Bekasi tidak atau kesulitan menemukan budaya. Kalau budayanya itu karena orangnya itu tempat migran, yo ambil aja. Ini ada orang Tionghoa, ini ada orang Flores, ini ada orang mana. Tapi kalau dilihat dari basisnya, letak geografisnya, Deltamas Cikarang ada di Bekasi, Jawa Barat. Ya berarti budayanya budaya orang Sunda. Ambil saja budaya orang Sunda di situ. Apa yang bisa dipakai sebagai karakter itu. Plus budayanya orang-orang pendatang yang ada di situ. Nah, memang daerah migran, urban, begitu. Ya, begitu ya Bu Ana ya, masih pasti ada itu. Mau dilihat dari keseniannya, mau dilihat dari apanya. Kemarin sempat dilihat budayanya itu Betawi Sunda, betul. Nah, boleh, nggak apa-apa, karena memang secara fakta geografis terletak di daerah Betawi, Sunda, gitu ya. Itu komentar saya. Sekali lagi terima kasih atas
perumusan yang sangat baik, dan kurikulumnya sekali lagi, kurikulum itu sarana menyederhanakan nilai-nilai ke dalam praktek pendampingan anak-anak. Ya, kurikulum yang ekstrakurikuler mohon dikelola dengan profesional. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu pintu membangun keutamaan unggul sekolah kita. Terima kasih. Baik. Nanti Pak Heri, Mas Hendi akan menyampaikan lebih panjang lebar. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Sedikit saya apa dulu yang ditanggapi sedikit yang dikatakan Bruder ya soal ekstra. Kebetulan sekolah saya ikut ada choir, nama choir kami itu adalah Amoris Lumine Choir. Kita sudah berprestasi secara nasional dan juga internasional, cuma internasionalnya yang mengambil tempat di Indonesia, Medan dan Bali, Bali internasional kemarin. Dari tahun 2018 saya bawa paduan suara ke Semarang di Undip. Tahun 2017 ke Semarang di Undip, 2018 di Angela Marici di Bandung juga. Cuma memang 2019 sudah ongkos pesawat itu udah mahal sekali, rasanya sudah terlalu berat karena sekali kami pergi 200 juta itu nggak kemana gitu loh. Maka untuk 2 tahun terakhir ini kami agak cuti seperti itulah, Bruder. Oke, itu sedikit sharing pengalaman dari saya. Terima kasih sharingnya. Ya. Oke,